Apalagi bapak-bapak sangat bisa diimamin oleh ustadz kita, suaranya enak banget. Nah, ustadz yang kayak ini dijagain, dipelihara, jangan disolatin dulu nih. Imam yang kayak gini, ya jangan disolatin dulu. Kalau perlu doain biar umurnya panjang sampai kiamat, kurang 2 hari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi beruntung banget hari ini kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Andai kata nanti malam kita tidak bangun tahajud karena capek, karena letih, karena aktivitas, nanti kita udah dihitung dapat pahala sholat. Jadi untung apa rugi? Untung apa rugi? Ibu untung apa rugi? Ibu ada? Banyak. Berat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ibadah puasa kita semakin hari semakin dekat kepada garis finish. Semakin hari semakin mendekati hari akhir bulan suci Ramadan ini. Kalau kita ingin tengok sejarah Nabi, justru di malam-malam yang terakhir seperti ini, nanti kita yang sedang lebih giat lagi, bersemangat lagi ibadahnya dari hari-hari yang sebelumnya. Berbeda dengan jamaah al-awanah. Menurut survei kata Ustaz Heri bahwa Cempaka Putih, musola, masjid itu mengalami kemajuan luar biasa. Betul atau tidak? Insya Allah. Di masjid, musola mendekati hari-hari akhir banyak yang pada maju. Tadinya jamaah di sini ada 10 saf. Sekarang pada kemana? Bapak, masjid mulai maju, tapi kafe penuh, mal juga. Betul atau tidak? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semakin kembali memang semakin banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Fisik kita sudah mulai lemah. Kemudian juga tentang kebutuhan duniawi, untuk kebutuhan menghadapi hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, kebutuhan semakin melonjak di mana-mana. Betul atau tidak? Betul tidak? Oleh karena itu apapun yang terjadi, bapak-bapak, jamaah, kita tidak boleh kalah. Iman kita tidak boleh lemah. Terus sampai Ramadan berakhir. Kita nggak tahu bulan depan masih belum lagi apa enggak. Betul atau tidak? Karena itu ini sekarang saatnya dan waktunya untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bapak-bapak yang berhubung dengan Ramadan usai dan Ramadan berangkat dari sisi-sisi kehidupan kita. Maka orang yang sholatnya benar, puasanya benar, jujur dan ikhlas, dia akan diberikan piagam, diberikan sertifikat penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enggak sertifikat? Mau enggak? Jadi jamaah ini pada menunjuk semua. Ini menunjuk khusyuk, menunjuk hati, menunjuk ketenangan. Maka selesai Ramadan, kita akan diberikan syahadat kepada itu berupa sertifikat yang sangat berharga sekali dan didambakan oleh setiap mukmin. Karena dalam sertifikat itu ada sebuah tulisan yang sangat indah. Sertifikat itu bertuliskan itu akan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah. Dan ini juga yang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa na'udzubika min neraka wa dibebaskan dari neraka. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini terbatas waktunya. Saya berikan apa? Ikhlas dalam ibadah. Kalau kita ingin berkualitas ibadah kita, memang ada 3 syarat harusnya.
pertama harus pakai ilmu. Betul-betul. Ibadah apa? Pakai ilmu. Kalau mengaji harus pakai ilmu. Kalau salat harus pakai. Kalau baca Quran juga harus pakai. Kalau doa saja itu harus pakai ilmu. Kita kalau berdoa bismillah, pakai berdoa. Pakai berdoa. Itu bacanya Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiyah. Kalau suami kita pakai berdoa, baca doanya beda. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afiyah. Kenapa ini berbeda? Kita tahu karena pakai ilmu. Coba kalau yang kita doa nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terus ilmu kita tidak, terus ilmu kita pelajari supaya ibadah kita berkualitas, supaya kita termutu di hadapan Allah Subhanahu. Terus yang kedua, kita harus istiqomah, kita harus terus menerus, bukan hanya malam ini, terus kita jaga istiqomah, dakwah. Nah yang terakhir adalah kita harus ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kuncinya, ikhlas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ibadah tidak ikhlas, ibadah hanya karena semata, ibadah hanya karena ini dilihat orang, ibadah hanya itu didengar orang, semangat kami dibacain, cuma ini didengar orang, tidak ada ikhlas, maka Al-Quran menyatakan faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan jadikan amal-amal itu, amal-amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan yang tidak punya makna sama sekali. Itu kita butuh kepada puasa yang sedang kita jalankan sampai hari 25 tadi itu mengajarkan kepada kita supaya ikhlas. Sebab orang puasa bapak-bapak itu cirinya bukan karena bibirnya kering. Kalau cuma bibirnya kering maka ketemu orang sapu aja gini, jadi bilang puasa. Puasa tidak bisa dinilai oleh rakyat supaya bilang puasa karena pura-pura lemes. Ntar kalau ada orang kabur gitu. Nah itu melatih kita supaya ikhlas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bahwa kalau kita ikhlas, puasa oleh Nabi disebutkan as-sawmu li wa nasi. Puasa itu adalah untuk aku. Karena itu aku yang akan berikan balasan. Tidak ada yang tahu jumlah balasan. Karena ini langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang Allah, mari kita perbaiki ibadah kita supaya berkualitas, supaya bermutu, bukan berkuat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan, ikhlas itu pahalanya sangat luar biasa. Saya pernah diundang ke rumah ikhlas, saya pernah ceramah di Semangkis, bawa mobil sendiri, bawa uang sendiri, saya ikhlas. Sampai semua selesai ceramah di negeri ini panitia, ceramah. Itu panitianya. Saya dikasih isyarat, dikasih ongkos buat naik tol buat bensin. Saya terima. Sampai di rumah ternyata amplopnya berbeda. Itu seluruh amplop buat baca doa. Padahal sayanya beberapa. Ya udah milik saya, milik saya. Satu jam itu panitia betul-betul minta maaf karena ada kesalahan teknik, ada kesalahan amplop. 1 jam berikutnya datang ke rumah minta maaf, mohon karena ada kesalahan. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga manusia. Karena ada manusia yang nggak pernah salah. Kecuali baik. Semua kita punya salah. Ya udah saya kembalikan Pak. Terus apa kata-katanya? Ustaz udah biasa, Ustaz udah terlanjur, Ustaz sudah terlanjur, udah menjawab semuanya Rasulullah. Itu gara-gara ikhlas Pak. Dan nanti saya mudah-mudahan salah ngasih. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari terus kita kejar. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai Ramadan ini kita tidak bermakna dan tidak bermutu ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan berangkat dan berbesar dari sisi-sisi kehidupan kita baru kembali yang baru lahir. Insya apa tahu kan bayi Pak? Bayi itu karakternya wangi, pagi-pagi
Lah, nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kita kemampuan. Amin. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah tahunan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan tidak masuk kelompok orang-orang yang berat untuk mengumandangkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma'adakum wa la'alakum tashkurun. Terus lengkapi, terus selesaikan bilangan puasa kita. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan maklum biar seger. Mau nggak? Mau nggak? Makan roti dengan teh tarik, makannya di atas batu. Allahumma